Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Apakah hari ini kalian sudah siap mengikuti pembelajaran dari Ibu? Alhamdulillah sudah siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Mbak Cika kenapa tidak hadir hari ini? Sakit. Baik, terima kasih ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Hari ini kita masih belajar tema 2. Tapi hari ini kita belajar mengenai subtema 2 pembelajaran 1. Adapun muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai yaitu 1. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi informasi menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 2. Dengan mengidentifikasi informasi, siswa mampu menyajikan informasi menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3. Dengan membaca, siswa mampu mengetahui makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan. 4. Dengan mengetahui makna proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan. 5. Dengan mengamati gambar dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Dan yang keenam, dengan mengidentifikasi hubungan antara ciri-ciri hewan dan habitatnya, siswa mampu menyajikan laporan mengenai hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa anak-anak, mari kita lakukan literasi terlebih dahulu. Silahkan melakukan literasi selama 10 menit. Keluarkan buku kalian, buku cerita maupun novel. Silahkan literasi anak-anak selama 10 menit. Literasinya sudah selesai ya anak-anak? Baik, sekarang kita memulai pembelajaran ya. Sekarang silakan buka buku siswa kalian, buku tema 2, halaman 44. Sudah? Baik, sekarang silakan kalian baca teks yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca dan pahami, kalian baca dalam hati. Kemudian pertanyaan di bawahnya itu silakan dijawab. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ya, silahkan kalian baca, kemudian kalian kerjakan pertanyaannya ya anak-anak. Bagaimana? Membaca dan mengerjakannya sudah selesai? Baik, sekarang silahkan buka buku kalian halaman 45. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Silahkan kalian baca dan pahami terlebih dahulu anak-anak. Sudah dipahami? Sudah dibaca juga ya teks bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya? Sudah paham? Baik, bagus kalau sudah paham. Sekarang kalian mengerjakan peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Kalian mengerjakannya berpasangan, yaitu dengan teman sebangku kalian ya. Jadi di situ ditanyakan pertempuran Surabaya menggunakan aspek apa, mengapa,
siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Atau apa itu seperti apa isi teks tersebut, mengapa pertempuran Surabaya dapat terjadi, siapa saja yang terlibat dalam pertempuran tersebut, bagaimana pertempuran tersebut dapat terjadi, kapan pertempuran tersebut terjadi, di mana pertempuran tersebut terjadi. Silahkan kalian kerjakan bersama teman sebangku kalian ya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Bagaimana anak-anak, berdiskusinya sudah selesai? Sudah dapat terjawab semua? Atau belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan kepada ibu? Sudah terjawab semua? Sudah selesai? Bagus. Kalau begitu ibu akan melanjutkan penjelasan materi ya. Ibu akan menjelaskan mengenai kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, atau minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang mengandung gagasan dan terdiri atas kata yang mempunyai unsur SPOK. Bagaimana anak-anak mengenai penjelasan kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, jadi sudah jelas semuanya ya. Baik, sekarang silahkan kalian menuliskan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Jadi silahkan kalian menulis menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kalian kerjakan tadi. Kalian menulisnya menggunakan kalimat efektif ya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak menuliskan peta pikiran dengan kata-kata sendiri menggunakan kalimat efektif? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah selesai semua ya? Sudah paham ya semuanya? Bagus. Kalau begitu, ibu lanjutkan ya. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Sekarang, silahkan kalian membaca teks bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Silahkan dibaca kembali. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Silahkan dikerjakan secara individu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menjawab pertanyaannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak ada, semuanya dapat menjawab ya. Bagus. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian, yang dimana Ibu akan membagi dalam 5 kelompok, dan dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 siswa. Ibu sudah membagi kelompoknya. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya anak-anak. Kelompok 1 terdiri dari Haikal,
Rino, dan Jika. Kelompok 2 terdiri dari Bunga, Ayu, dan Dino. Kelompok 3 terdiri dari Fani, Ilham, dan Dito. Kelompok 4 terdiri dari Sally, Tiara, dan Edo. Dan kelompok 5 terdiri dari Desta, Rizky, dan Devia. Nah, Bu, kita akan membahas apa saja? Nah, Ibu akan membacakan ya tugas masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 kalian mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 3 mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 4 mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dan kelompok 5 mencari informasi tentang agresi militer Belanda 2 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, silahkan sekarang kalian bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Nah, sudah ya anak-anak. Jadi tugas kalian adalah membuat peta pikiran seperti tadi yang pertempuran Surabaya. Ya, silahkan kalian tuliskan di kertas yang akan dibagikan oleh Edo. Silahkan Mas Edo bagikan dulu kertasnya ke teman-teman. Sudah ya. Nah, silahkan kalian menuliskan peta pikirannya ya. Kalian dapat mencari jawabannya di buku LKS IPS kalian, di bawah buku LKS-nya. Nah, silahkan dicari ya. Jadi nanti setelah kalian membuat peta pikiran, sekalian aja ya, kalian menuliskan komentar tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian membuat peta pikiran, setelah itu kalian memberikan komentar atau menuliskan komentar mengenai upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah paham mengenai tugasnya anak-anak? Ada yang belum jelas? Tidak ada. Nah, silahkan sekarang dikerjakan ya. Bagaimana anak-anak, berdiskusinya sudah selesai atau belum? Mencari peta pikiran atau menuliskan peta pikiran dan menuliskan komentarnya sudah selesai atau belum? Sudah. Ada yang belum? Nah, kalau yang belum selesai silahkan dikerjakan di rumah ya. Dilanjutkan di rumah mengerjakan tugasnya. Kemudian pada pembelajaran kelima atau pertemuan kelima, kalian mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian di depan kelas ya pada pertemuan kelima. Nah, tugas ibu jangan sampai lupa ya, dicatat. Kalian latihan di rumah, latihan presentasi di depan kelas. Presentasi yang bagus itu seperti apa? Silahkan kalian belajar di rumah ya anak-anak. Baik, sudah paham? Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya. Sebelumnya ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Setiap hewan memiliki cirinya masing-masing. Ada yang ciri-cirinya umum dan ada yang ciri-cirinya khusus. Hewan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan yang lainnya. Ciri khusus ini berhubungan erat dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Dengan ciri khusus yang dimilikinya, hewan dapat tetap bertahan hidup di segala kondisi. Fungsi ciri khusus ini untuk melindungi dirinya dari serangan musuh dan juga untuk mendapatkan makanannya. Jadi, hewan itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Ada yang ciri-cirinya umum dan ada yang ciri-cirinya khusus. Nah, fungsi dari ciri khusus yang dimiliki hewan adalah untuk melindungi dirinya dari serangan musuh dan untuk mendapatkan makanannya. Bagaimana anak-anak, sudah paham atau belum materi yang disampaikan oleh ibu? Sudah. Sekarang dilanjutkan lagi ya.
Sekarang silahkan buka buku siswa kalian halaman 48. Sudah? Silakan sekarang perhatikan gambar hewan apa saja yang terdapat di halaman 48. Hewan apa saja? Sebutkan. Ya, ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, ciri-ciri hewan tersebut kira-kira sama atau beda? Beda. Tempat tinggalnya atau habitatnya sama atau beda? Beda. Nah, silahkan sekarang kalian mencari ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya menggunakan diagram yang ada di bawah gambar itu ya. Nah, kalian mengerjakannya secara berpasangan dengan teman sebangku kalian. Kalian dapat mencari jawaban dari sumber lain atau dari buku IPA yang bersampul merah. Di situ jawabannya ada semua anak-anak. Nah, sudah paham mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu? Sudah. Silahkan sekarang dikerjakan ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah. Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Di buku sampul merah ada jawaban semuanya? Ada ya. Bagus. Sekarang silahkan kalian menuliskan kesimpulan. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Kalian mengerjakannya masih berpasangan, masih dengan teman sebangku kalian. Silahkan sekarang tuliskan kesimpulannya ya anak-anak. Sudah selesai menuliskan kesimpulannya? Apakah ada yang tidak bisa? Bisa semuanya? Sudah ditulis? Ya, bagus. Sekarang Ibu akan melanjutkan ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Jadi, keunikan dan keistimewaan hewan disebut dengan apa? Ya, disebut dengan ciri khusus. Contohnya seperti ikan mempunyai insang, dapat bernafas di air. Nah, sudah jelas belum mengenai materi yang Ibu jelaskan mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya? Sudah paham? Ya, sekarang silahkan kalian membaca teks bacaan yang berjudul bebek. Silahkan kalian baca dalam hati dan kalian cermati juga serta kalian pahami ya anak-anak. Silahkan dibaca. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kalian tugasnya mengamati hewan yang ada di sekitar kalian atau hewan apa saja yang terdapat di lingkungan sekolah ini. Kalian nanti mengerjakannya secara berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti yang tadi. Ada 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Yang dicari itu, silahkan nanti kalian mencatat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Menuliskan laporan berdasarkan pengamatanmu. Kalian menuliskannya menggunakan tabel yang ada di halaman 50. Di situ ada hewan, hewannya apa? 3 saja ya. Kemudian ciri-ciri khususnya apa? Terus ciri-ciri habitatnya apa? Nah, jangan lupa kalian menuliskan kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatanmu. Sudah jelas atau belum? Sudah. Silahkan sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Silahkan sekarang kalian keluar kelas untuk mengamati 3 hewan atau hewan yang ada di sekitar sekolahan ini. Silahkan dikerjakan anak-anak. Bagaimana anak-anak? Berdiskusinya sudah selesai? Mencari ciri-ciri khusus pada hewan yang ada di sekitar sekolahan sudah selesai? Sudah selesai semua ya.
Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Baik, sekarang silahkan Mas Edo mengumpulkan pekerjaan temannya ya, kecuali yang tadi yang mengenai pertempuran itu tidak usah dikumpulkan. Jadi dikumpulkannya pada pembelajaran kelima atau pertemuan kelima ya anak-anak. Oke, silahkan Mas Edo dikumpulkan. Terima kasih Mas Edo, silahkan kembali ke tempat duduk. Silakan anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, yang belum jelas ataupun yang belum difahami, silahkan yang ingin bertanya. Ya, Mbak Fani, silahkan. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apa upaya mempertahankan kemerdekaan? Jadi, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan 1. Siap sedia membela tanah air, 2. Menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan 3. Melestarikan budaya bangsa. Nah, bagaimana Mbak Fani, sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Ya, kalau begitu Ibu saja yang bertanya. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Siapa yang tahu? Nah, silahkan Mas Edo, apa jawabannya? Betul sekali, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya mengenai materi pembelajaran pada hari ini yang disampaikan oleh Ibu? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Upaya mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan 1. Siap sedia membela tanah air, 2. Menjaga keutuhan bangsa dan negara, 3. Melestarikan budaya bangsa. Ciri khusus yang dimiliki hewan berhubungan erat dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Dengan ciri khusus yang dimilikinya, hewan dapat bertahan hidup di segala kondisi. Fungsi ciri khusus ini untuk melindungi dirinya dari serangan musuh dan untuk mendapatkan makanannya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih sama ya anak-anak, kita masih belajar mengenai tema 2, subtema 2. Kita akan belajar pembelajaran 2. Adapun muatan pembelajaran yang terdapat di pembelajaran 2 yaitu PPKN, SPDP, dan matematika. Kalian di rumah dapat mempelajari buku siswa halaman 2. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.